Oke, assalamualaikum kelas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How are you today? We are fine. I'm fine. Okay, good. Oke, kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena situasinya sekarang begini. Jadi berdoanya di rumah masing-masing. Oke, dalam hati aja. Dengan membacakan Al-Fatihah. Ya, berdoa selesai. Semoga pertemuan kali ini diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, sebelumnya maaf ya di sini sedikit berisik karena rumahnya kebetulan di pinggir jalan, jadi mohon maaf. Sama Pak, saya juga Pak. Iya Pak. Mohon dimaklumi aja. Oke, sebelumnya saya sudah kirim form kehadiran di Google Classroom sebagai bukti bahwa Anda hadir di pertemuan kali ini. Silakan kalian isi form tersebut. Oke. For today, we are going to learn about strategi from reading, yaitu strateginya context clue. Kenapa kita harus mempelajari context clue? Karena context clue ini berguna bagi kita ketika kita membaca dan ketika kita menemukan unfamiliar word, kita dapat mengetahuinya dengan strategi ini. Jadi strategi ini is very important for reading strategi. Okay? Saya mempunyai PPT PowerPoint. Kalian bisa lihat. Tunggu dulu. Saya akan share PowerPoint-nya. Gimana? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan Pak. Can see? Oke. Pertama kita harus mengetahui dulu apa sih context clue itu? Context clue are hint that the author give to help define a difficult or unusual word. The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers, or it may follow in preceding a sentence, because most of your vocabulary is guide the reading. It is important that you be able to recognize and take advantage of context clue. Jadi intinya context clue ini salah satu strategi ketika kita membaca, ketika kita menemukan unfamiliar word. Kita kan tidak tahu apa itu artinya, dan dengan menggunakan strategi ini maka kita akan mengetahui tanpa membuka kamus. Itu spesialnya itu tanpa membuka kamus. Kita akan mengetahui arti unfamiliar word yang ada di cerita, yang ada di teks-teks lainnya tanpa membuka kamus. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan mengetahui terlebih dahulu kata-kata di sekitar unfamiliar word tersebut. Setelah kita mengetahui kata-kata di sekitar unfamiliar word, maka kita akan mengetahui kata yang belum kita ketahui atau unfamiliar word. Itu definisi dari unfamiliar word itu sendiri. Terus selanjutnya type of context clue. Ada beberapa tipe context clue. Yang pertama sinonim. Mungkin kalian sudah tahu lah sinonim itu apa, yaitu persamaan kata. Dan yang kedua antonim, yaitu kalian juga sudah mengetahui antonim itu apa.
yaitu perbedaan atau kata yang berbeda dari kata yang satunya. Dan yang ketiga yaitu explanation. Dengan kalian mengetahui penjelasan kata-kata yang ada di sekitar unfamiliar word tersebut, maka kalian akan mudah mengetahui unfamiliar word tersebut tanpa harus membuka kamus. Dan yang terakhir yaitu example. Dengan mengetahui contoh yang menjelaskan unfamiliar word tersebut, maka kalian akan dengan gampang mengetahui arti dari unfamiliar word tersebut. Dan saya mempunyai contoh dari di strategi. Contohnya yaitu unlike Mr. Bobby, who is follower and confirmer. Unlike Mr. Bobby, who is follower and confirmer, Andy is maverick. Maverick di sini artinya yaitu independent. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa maverick di sini artinya independent? Kita bisa lihat kata sebelumnya yaitu Mr. Bobby who is follower. Unlike Mr. Bobby. Jadi berbeda dengan Mr. Bobby, si Andi ini berbeda dengan Mr. Bobby. Yang mana si Mr. Bobby ini follower and confirmer, berarti si Andi ini mau kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Yaitu maverick atau independent. Jadi kita bisa mengetahui maverick itu apa dengan kita mengetahui kata-kata sebelumnya atau yang menjelaskan atau kata-kata di sekitarnya itu apa yang berbeda. Yang ini di sini contohnya itu termasuk tipe antonim atau kata yang berbeda, berlainan. Contoh yang kedua yaitu the Raphinophorus, an animal that eats frog and is found in Central Africa. Unfamiliar word-nya itu yaitu hook, atau hook di sini artinya yaitu elang. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hook di sini adalah elang? Artinya kita lihat kata-kata yang menjelaskan unfamiliar word di sini, yaitu an animal that eat frog and is found in Central Africa. Jadi hewan ini biasa memakan katak dan ditemukan di Afrika Tengah, yaitu otomatis yang hewan-hewan yang makan katak. Walaupun banyak yang lain mungkin yang spesifik, yang sering dilakukan, yang sering makan katak itu yaitu elang di Afrika itu. Oke. Ini termasuk ke example, tipenya example. Oke, mungkin sedikit gambaran bagi kalian semua penjelasan dan tipe-tipe dan juga strategi. Di sini saya mempunyai teks yang untuk melatih kemampuan Anda, pemahaman Anda tentang materi yang telah saya jelaskan. Di sini teksnya yaitu Halloween Night Story. Mungkin terlebih dahulu saya minta bantuan untuk membaca teks ini kepada siapa mungkin yang mau membaca. Ya, siapa yang membaca? Wawan, membaca. Maaf, Pak. Di saya gambarnya nggak ada. PPT-nya. Nggak ada. PPT-nya. Siapa yang ada? Bisma ada. Saya aja, Pak. Oh iya, Sandi. Ada, Pak. Saya aja, Pak. Ya, mangga. Okay. Halloween Night Story. Night on Halloween night, my brother and I were getting ready to go trick or treating. We got dressed in our very original costumes. No one else was going to have costume like ours because my mom made them. She's such
inventive person. He even made our candy bag out of leftover fabric scraps. Segitu, Pak. Oh, ini untuk paragraf keduanya. Mungkin ada yang lain. Bisma mungkin? Kelihatan Bisma PPT-nya? Ya, Pak. Ya, Ya, mangga, Pak. Bisma. Saya aja, Pak. As we were just about ready to walk out the front door, the doorbell rang. My little sister was startled by the loud sound. I think she was a bit scared and jumpy because it was Halloween. Her eyes got wide, and she let out a scream. There was a loud thing that followed, and a bang on the wall. It seems couldn't even move to open the door. Oke, thank you Bisma Kenapa? sama Sandi telah membacakan teksnya. Dan saya sudah menggarisbawahi kata-kata yang unfamiliar. Tugas kalian adalah kalian cari tahu arti dari kata-kata yang telah saya garis bawahi. Maksudnya apa, artinya apa, dan untuk mengerjakannya saya kasih waktu 10 menit for do that. Ya, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Udah. 1 menit. Wawan, gimana Wawan? Udah? Wawan, Bisma udah? Oh iya. Udah mengetahui? Yes, sir. Oh, bagus. Nice. Oke, untuk paragraf pertama dulu. Siapa ini? Siapa yang sudah mengetahui artinya? Inventif itu apa? Dan jelaskan kenapa sih inventif artinya ini? Ada apa sih? Sok, jelaskan siapa? Dengan menggunakan strategi tadi yang jelaskan tentunya. Maybe saya, sir. Oke, Bisma. Jadi kalau menurut saya itu inventif di situ tuh bermakna seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membuat atau mendesain sesuatu yang baru dengan bentuk originalnya, sir. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya melihat di situ ada kata-kata she even made our candy bag out of leftover fabric scrap. Dia seringkali membuat candy bag dari pabrik scrap kayak gitu, sir. Oke, nice. Good. Ya, benar, memang benar apa yang disampaikan Bisma. Mana? Guys, it's very original. Oke. Di paragraf sebelumnya juga ada kata-kata we guys in our very original system. Jadi I think dia membuat seperti kayak baju atau sesuatu yang original lah. Oke, thank you Bisma. Jawaban kamu memang cukup tepat. Ya, terima kasih. Dan mungkin kata yang kedua, siapa yang mau menjawab? Kata yang kedua. Sandi mungkin, Wawan? Kalau Please your hand. Please up your hand. Oh, Wawan. Ya, silakan Wawan. kalau paralyze ya? Enggak, yang kedua, kata yang kedua. Starlight. Yang ini, Wan. Yang starlight. Starlight yaitu apa? Kata yang halo. Iya.
Ya Wan, kedengaran kok. Sok mangga Wan. Kalau salid itu cara apa sih cara membuka atau gimana? Lupa lagi saya tadi. Ya. Karena ini tuh jadi. Halo. Ya. Saya aja Pak. Oh iya, Sandi. Mungkin ada tambahan dari Sandi, ya Mangga. Wan nanti yang ketiga ya, kata yang ketiga dipersiapkan lagi Wan. Nanti kata yang ketiga. Saya yang ketiga Pak. Saya yang nggak tahu ketiga. yang kedua Pak. Mungkin Sandi terlebih dahulu mau menambahkan kata yang kedua, menambahkan Yang ketiga, penjelasan Pak. dari Wawan. Yang ketiga Pak, saya yang kedua ketiga. nggak tahu Pak. Oh kata. Ya, sir. Ya, sok Mangga yang ketiga. Ya Mangga Sandi yang ketiga. Saya baca dulu ya Pak. Ya. We were just about ready to walk out at the front door. The doorbell rang. My little sister was startled by a loud sound. I think she was a bit scared and jumpy because it was Halloween. Her eyes got wide and she let out a scream. There was a loud thing that followed and a bang on the wall. She seems paralyzed with fear and she couldn't even move to open the door. Paralyzed di sini yang jadi unfamiliar word-nya yaitu artinya menurut saya lumpuh Pak. Kenapa artinya lumpuh? Saya bisa melihat dari kata-kata di sekelilingnya atau yang biasa disebut dengan konteks. Saya bisa mengambil dari kata she couldn't even move to open the door. Dia tidak bisa membuka. Dia bahkan tidak bisa membuka pintu. Karena diketakutan. Dia tidak bisa membuka pintu itu sudah terlihat bahwa dia tidak bisa bergerak atau bisa disebut lumpuh Pak. Jadi paralyzed di sini dia artinya tidak bisa bergerak atau lumpuh Pak. Seperti itu. Oke, nice. Memang benar paralyzed di sini artinya itu lumpuh. Benar sekali jawaban dari saudara Sandi. Dari Sandi. Mungkin yang kedua Wawan gimana? Udah tahu? Oke. Sebelumnya saya baca dulu ya. Ya, enggak Wawan. Oke. At we were just about ready to walk at the front door. The doorbell rang. My little sister was startled by the loud sound. Jadi di sini si anak perempuan itu, anak kecil perempuan itu membukanya sebuah pintu yang berjalan dekat pintu. Ya Wawan, Begitu, Wawan. Pak. Jadi artinya startled di sini apa Wan? Membuka bukan Pak? Membuka. Mungkin yang lain mungkin Isma, Sandi. Yes sir. Startled di sini apa? Ya Sandi mungkin ada tambahan. Startled di sini sepertinya terkejut Pak, karena artinya terkejut karena bisa dilihat dari konteks sekelilingnya yaitu my little sister was startled. Dia terkejut karena suara yang keras. Karena biasanya orang yang terkejut itu salah satunya dengan suara yang keras Pak. Seperti itu Pak kayaknya. Iya benar jawaban Sandi. Emang startled sini terkejut, gitu Wan? Gimana Wan paham? Iya. Ya paham Pak. Terima kasih Sandi telah menambahkan sama Pak argumen dari Wawan. Oke, saya rasa kalian sudah mengerti, sudah cukup mengerti tentang strategi ini. Ya, sudah cukup mengerti, sudah ada gambaran gitu. Ada Pak, ada Pak. Ya, tujuannya apa, untuk apa kita belajar strategi ini, mungkin kalian sudah mengerti. Dan tunggu dulu ya. Saya ingin seorang untuk menjelaskan kembali inti dari pertemuan kali ini itu apa sih strategi ini? Apa sih strategi konteks clue ini? Mungkin di antara kalian poin-poinnya aja. Inti dari materi ini, pertemuan kali ini. Siapa? Sandi ya, Mangga Sandi. Menurut saya inti dari pembelajarannya ini tentang konteks clue yaitu bagaimana ketika kita
sedang membaca dan menemukan unfamiliar word atau kata yang tidak dikenali, kita bisa menebak apa kata itu tanpa membuka kamus atau Google atau handphone or whatever that is. Dan ya segitu aja Pak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Wawan, Bisma? Mungkin dari saya Pak. Benar sekali. Oh, Bisma ya. Ya, yang saya yang menambahkan sedikit dari yang Sandi katakan, bahwa kita dapat mengetahui kata-kata yang unfamiliar tanpa membuka kamus atau sebagainya, itu dengan cara kita membaca dulu teks sebelumnya atau setelahnya yang memiliki clue atau yang memiliki clue tentang apa yang unfamiliar word itu. Jadi kita mencari dulu mencari dulu ya seperti sinonim atau antonim dari kata yang kita tidak tahu itu dari peragap-peragap yang sebelumnya atau sesudahnya. Hey, that's right. Thank you Bisma sama Sandi atas penjelasannya. Mungkin Wawan mau menambahkan atau sudah cukup mengerti Wawan? Saya mengerti Pak, tapi bagus. Pak. Bagus sekali. Ya mungkin materi hari ini cukup, tapi I have an assignment for you. Untuk pertemuan selanjutnya saya punya tugas yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat tugas tersebut di Google Classroom dan kemudian kalian kirim jawabannya di Google Classroom kembali. Okay, understand it? Yes. Ya, tugas Pak. Ya, tugas untuk Anda supaya Anda lebih paham tentang konteks clue ini. Ya, tugasnya saya sudah kirim di Google Classroom. Nanti Anda cek dan berikan jawabannya. Udah ada Pak. Ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu minggu depan, kita akan tetap belajar konteks clue, tapi lebih mendalam lagi supaya Anda lebih paham lagi gitu, supaya ngegelotok ya, supaya lebih paham lagi tentang konteks clue ini. Jadi kita akan belajar lagi tentang konteks clue dan mungkin cukup pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum diakhiri, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Okay, finish. Class, thank you for today. Maybe enough. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for your time, sir. Thank you, sir.